Di zaman era modern, arus teknologi terus berkembang pesat. Salah satunya terjadi pada media sosial yang bisa kita lihat hanya menggunakan gawai ataupun perangkat lainnya. Namun demikian, perkembangan teknologi melalui media sosial ada yang berdampak buruk dan berdampak positif. Baik langsung maupun tidak langsung bisa mengubah kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana peran pemuda untuk terus menjaga kehidupan berbangsa, bernegara agar toleransi terus terjaga di tengah berkembangnya arus media sosial di tengah masyarakat? Kami sudah tersambung lewat sambungan Zoom dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainuddin Amali di Jakarta. Halo, selamat sore Pak Menpora. Ya, selamat sore Dea. Pak Menpora, kita tahu sekarang di sosial media ada pesan-pesan yang mengandung muatan intoleransi, ya kan? Ada di berbagai macam lah media sosial, baik yang berhubungan dengan agama, kemudian juga perbedaan pandangan politik atau perbedaan lainnya. Kalau Pak Menpora sendiri melihat fakta ini bagaimana? Ya, ini adalah satu konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kan memang ilmu pengetahuan dan teknologi itu ditujukan untuk lebih membantu kita, membantu masyarakat untuk supaya segala sesuatunya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, salah satunya dengan komunikasi yang dilakukan. Dan sekarang kan dunia serba terbuka. Apa yang terjadi di satu tempat dalam sekian menit bisa diketahui di tempat yang lain. Tetapi ada juga dampak yang kurang bagus atau dampak negatif dari pengaruh kemajuan teknologi ini khususnya pada penggunaan media sosial. Nah ini tentu para pemuda kita harus bijak menggunakan media sosial ini. Tadi Dea mengatakan bahwa bahkan sekarang ada yang menggunakan media sosial atau hal-hal yang terkait dengan intoleransi, dengan hal-hal yang berbeda, baik itu pandangan maupun sikap politik dan lain sebagainya. Saya kira ini memang sekarang susah kita untuk menghindar dari hal-hal seperti itu karena inilah kenyataannya. Apalagi sekarang serba terbuka, iklim demokrasi juga sudah memungkinkan untuk orang bisa berbeda pendapat. Dan sekarang ini media-media yang digunakan adalah yang paling banyak adalah media sosial. Nah untuk hal-hal yang negatif ini lebih banyak itu disebarkan oleh media-media atau akun-akun yang tidak resmi ya, yang tidak resmi sehingga mereka bisa cepat berganti dari hari ke hari bisa berbeda akunnya dan lain sebagainya, tetapi pesan-pesan negatif itu sudah keburu tersebar. Nah ini dibutuhkan para pemuda kita, para generasi muda kita harus bijak melihat ini karena memang kenyataan apa yang ada di dunia maya tentu berbeda dengan di dunia nyata. Nah ini kalau para pemuda kita tidak hati-hati, tidak bijak menggunakan media sosial, maka dia bisa menjadi korban. Nah ini yang kami di Kemenpora membuat literasi-literasi digital supaya kaum muda kita bisa memahami bagaimana menggunakan media sosial atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara bijak dan untuk hal-hal yang positif, bukan membuat kegaduhan, bukan membuat narasi-narasi yang destruktif, apalagi kekacauan dan membuat orang menjadi pesimis. Begitu, Dea. Pak Menpora, ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan betapa berbahayanya jika pesan-pesan itu tidak sesuai dengan fakta. Dan ini pemuda ini punya peran yang begitu besar ya. Kalau Pak Menteri sendiri melihat pemuda ini kan bisa berperan aktif sebagai agen penyebar toleransi dan perdamaian melalui media sosial. Apakah ada program dari Kementerian Bapak untuk bisa mendukung hal-hal seperti ini? Ya, Kemenpora dari waktu ke waktu tentu
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan generasi muda yang menjadi juga bidang garapan dari kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu juga kami jangkau dengan program-program yang sudah disiapkan oleh Kemenpora. Khususnya kami punya keastepan, program-program di keastepan tentang iptek dan imtak. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa. Ini kami kombinasikan karena ini tidak bisa dipisah. Jadi kepada generasi muda kita beri pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara bersamaan kita juga beri pemahaman tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan dan apa yang mereka anut. Nah, Kemenpora tentu harus membuat ini menjadi enak untuk diterima oleh generasi muda, karena kita tahu kan karakter anak-anak muda kita itu biasanya serba ingin mencoba-coba. Nah, kemudian dia harus tahu bagaimana hasil dari yang dia coba itu, apakah positif atau negatif. Nah, kewajiban kami di pemerintah atau Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya keastepan tentang iptek dan imtak ini, itu memberikan berbagai hal kepada generasi muda, kegiatan dan program-program sehingga generasi muda kita menjadi paham tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagaimana cara bijak menggunakannya, serta juga punya landasan moral. Jadi dia boleh pintar, dia boleh jago teknologi, tetapi juga punya landasan moral yang kuat. Apalagi kita sebagai bangsa, kita punya dasar dan ideologi Pancasila. Nah, itu yang juga menjadi program prioritas kami, yakni penguatan karakter dan budaya bangsa. Jadi secanggih apapun dia memahami pengetahuan dan teknologi, dia tidak boleh tercabut dari akar budaya dan karakter bangsanya. Nah, ini adalah kombinasi yang kami dorong, yakni kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus dilandasi oleh moralitas melalui penguatan iman dan takwa. Mengapa sih Pak Menpora ini kaum muda begitu berpotensi dimanfaatkan sebagai kunci untuk bisa menyetop penyebaran pesan yang intoleran? Ya, karena itu kaum muda ini mereka di dalam tingkat pergaulannya sangat gampang, kemudian jaringannya luas kemana-mana, dia berteman dan lain sebagainya, sehingga mereka juga sangat mudah untuk dipengaruhi, tetapi juga bisa kita arahkan untuk bisa memberikan narasi-narasi yang positif. Misalnya mereka bisa menyampaikan pesan-pesan untuk mengedukasi masyarakat. Seperti sekarang suasana sekarang kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, bagaimana menjalankan protokol kesehatan itu. Kalau anak muda yang menyampaikan, kami punya keyakinan karena segmen yang disasar itu adalah anak muda, maka yang paling pas yang menyampaikan adalah anak muda. Mungkin dengan bahasa-bahasa dan gaya mereka itu bisa cepat terterima. Kemudian fungsi komunikasi di antara anak-anak muda juga lebih bisa jalan ketimbang orang tua memberikan berbagai pesan dalam bentuk komunikasi kepada anak muda dengan bahasa orang tua. Belum tentu itu bisa cepat diterima, tetapi kalau anak muda itu juga bisa. Makanya fungsi edukasi, fungsi komunikasi, kemudian sekaligus promosi, kampanye. Kampanye dalam artian positif, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang di tengah-tengah pandemi, maka kita harus menjaga diri. Vaksin belum ditemukan, obatnya belum ada, maka yang bisa adalah kita pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, dan lain sebagainya.
Nah, saya kira kalau itu kampanye-kampanye seperti itu disampaikan oleh anak muda, pasti bisa cepat diterima oleh kalangan muda yang menjadi segmen anak-anak muda itu sendiri. Kemudian tentu di samping itu kita kembali kepada hal yang intoleransi tadi. Kalau sudah diedukasi sudah dia nggak terima, diajak berkomunikasi tidak, kemudian diberi kampanye-kampanye dengan narasi-narasi positif, memang ini bandel ya. Tentu ada aspek-aspek penegakan hukum bagi yang tetap berusaha menyebarkan intoleran, hal-hal yang merusak, yang membuat kita menjadi terpecah sebagai sebuah bangsa. Nah, ini saya kira hal-hal yang seperti ini harus kita lakukan, karena kami meyakini bahwa kalau anak-anak muda ini diberi pemahaman, diberi narasi-narasi yang positif, optimis, pasti mereka akan bisa menerima dan bisa menyampaikan kepada teman-temannya dengan gayanya mereka, gaya anak muda, gaya anak milenial, bukan diceramahi, bukan diberi doktrin atau instruksi-instruksi semata, tetapi dengan gaya mereka, pesan-pesan kampanye itu bisa diterima oleh kalangan mereka sendiri. Terakhir, Pak Menpora, saya ingin Pak Menpora memberikan tips kepada teman-teman kita, para pemuda, jika menemukan atau membaca kabar yang belum jelas atau kabar yang diduga ini hoax. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Menpora? Iya, begitu mendapatkan informasi, kabar, biasanya kan ini beredar di grup-grup WA dan lain sebagainya ya. Instagram, Facebook. Kalau itu Anda, anak muda, belum meyakini kebenarannya, maka tolong itu jangan disebarkan. Kalau toh juga itu benar, cross-check dulu kepada pihak-pihak yang dikait-kaitkan dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka ini bisa menghentikan penyebaran berita-berita hoax dan lain sebagainya, dan Anda sudah berperan untuk menjaga supaya kita tetap dalam suasana yang harmonis, yang tentram dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kalau seandainya ada teman yang Anda kenal yang menyebarkan berita-berita hoax, itu diingatkan, beritahu bahwa ada loh aturan, ada undang-undang ITE yang akan menjerat Anda kalau Anda teruskan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Dan di samping itu akan berakibat bisa saling curiga di antara masyarakat, kemudian bisa membuat hubungan, ya, menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya, dan akibatnya akan fatal. Nah, oleh karena itu tolong diingatkan, dan kalau bisa di stop. Dan kalau toh juga sudah diingatkan, sudah nggak bisa, maka saya kira bisa diberitahu kepada pihak yang berwenang untuk bisa menghentikan itu. Baik, terima kasih Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sudah berbincang bersama kami pada sore hari ini. Semoga Anda selalu sehat, Pak Menteri. Iya, sama-sama Dea. Terima kasih ya. Terima kasih.